Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Libur Natal dan Tahun Baru. Tentunya dengan kedua narasumber kita ada Pak Asman Panduko dan juga Pak Sinarman Jaya. Saya ingin ke Pak Sinarman nih karena pembahasan di segmen sebelumnya cukup menarik nih Bapak. Berkaitan dengan bisa dikatakan curhat sedikit ya Bapak tadi. Keluhan Pak. Keluhan ya Bapak. Ya, Pak Asman tadi mengatakan bahwa ya usaha retail ini sekarang ini sudah sangat sulit sekali di Bengkulu. Bahkan brand tertentu yang dahulunya itu tidak ada di Kota Bengkulu ini sekarang sudah buka store sendiri nih. Yeah. Bapak memandangnya ini adalah apakah ini memang masanya sudah habis untuk toko-toko retail konvensional bisa dikatakan dalam tanda kutip di Bengkulu atau seperti apa Bapak? Ya, secara hukum alam memang tren itu berubah ya. Apa saja? Hampir semua lini kehidupan itu mengalami perubahan ikut perkembangan zaman. Jadi menurut saya tidak bijak kalau kita melawan hukum alam. Satu-satunya cara adalah menyesuaikan diri, Pak ya. Yeah. Dan mencari sumber-sumber lain yang bisa menggantikan pendapatan kita di tempat yang pertama. Jadi secara sederhana kalau misalkan usaha kita ABC-nya tersendat, kita gali sumber lain sesuai dengan perkembangan zaman untuk menggantikan income di usaha-usaha yang tadi tidak berjalan. Karena menariknya seperti ini Bapak, kan pakaian ini setiap orang nih pasti butuh dan pasti dan butuhnya secara berkala banyak, ini ya. pasti ada pergantian. Ada pergantian akan membeli yang baru gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang ini, setiap orang beli baju, setiap orang Bengkulu yang membeli pakaian, uangnya ini tidak balik ke orang Bengkulu sendiri. Betul sekali. Ya. Pasti keluar. Keluar ya benar. Pasti keluar dia fenomena. Bapak sendiri memandangnya seperti apa nih Pak? Ya sayang sih. Uang kita tuh diputarnya di Jakarta lah bisa kita bilang ya, sebagai pusat perputaran ekonomi. Atau bahkan bisa keluar gitu ya. Iya bahkan Bapak kalau di kita beli ini kan bisa, apalagi hitungnya pakai dolar kan ya sudah pasti ke sana gitu larinya gitu. Nah memang ya berat bagi itu ya ke teman-teman kita, bapak kita pengusaha butuh semangat, butuh kekompakan dan butuh juga adaptasi yang cerdas bisa dibilang gitu ya. Seperti sekarang itu iklan itu sudah masuk ke kamar-kamar itu. Ketika itu buka handphone, itu iklan langsung masuk keranjang gini nanti dan seterusnya. Itu kan benar-benar menggugah selera orang yang nggak niat beli pun jadi pengen beli karena memang begitu masifnya iklan itu ditawarkan gitu ke berbagai platform gitu ya. Jadi ketika buka handphone aja itu sudah pasti itu apapun yang kita buka pasti ada iklannya. Hampir tidak ada yang nggak ada iklan. Mau berita, mau apalagi hiburan dan lain-lain itu pasti iklannya lebih banyak. Iya. Nah iklan itu sekarang tuh juga luar biasa. Mereka sudah punya aplikasi, punya cara-cara tertentu yang membuat iklan itu jauh luar biasa dari keadaan yang ada gitu. Sehingga orang-orang tuh benar-benar tergiring, terpengaruh untuk membeli. Walaupun kenyataannya dia nggak butuh barang itu gitu. Jadi banyak orang yang membeli karena apa ya? Karena ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan karena tanpa menyadari bahwa sebenarnya itu bukan kebutuhan dia gitu. Karena ditawarin terus akhirnya coba aja deh. Apalagi tadi Pak diskonnya gila-gilaan, setengah harga. Oh, kenapa nggak coba dulu deh gitu ya. Nah, gitu. Sehingga itu menyulitkan kawan-kawan kita yang masih menggunakan sistem offline yang harus konsumennya datang terus berkomunikasi, yaitu masyarakat sekarang nggak mau repot lagi gitu. Pernah saya melakukan survei kecil-kecilan juga ke pasar-pasar tradisional itu, jangankan orang belanja katanya, orang lewat aja tuh susah dicari. Benar Pak. Nah dari sekian persen yang lewat itu berapa sih yang belanja, berapa sih yang tanya-tanya. Jadi ya kebanyakan mereka hanya lewat saja gitu. Jadi bagaimana mau terjadi transaksi. Nah jadi mestinya kawan-kawan pedagang kita menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Nggak bisa bertahan dengan metode-metode yang lama gitu. Iya. Baik, kita ke Pak Asman ya. Pak Asman sendiri ada pesan Bapak atau penyampaian berkaitan dengan tema kita hari ini, momentum libur Natal dan Tahun Baru ini supaya perputaran ekonomi di Bengkulu khususnya ini bisa semakin signifikan nih Bapak. Karena kita melihat bahkan baju dan celana yang kita pakai hari ini pun perputaran uangnya bukan untuk Provinsi Bengkulu, bukan untuk orang-orang Bengkulu, tapi keluar Bapak. Silakan Bapak.
Ya, sebenarnya tahun baru ini kan momen dari kami pelaku usaha untuk meraup sedikit keuntungan Pak dengan meningkatkan omset. Dahulu sebelum zamannya sekarang, tahun baru momen seperti ini di pusat perbelanjaan toko itu sudah mulai peningkatan omset Pak. Hotel juga begitu. Cuma dengan bermacam kendala sekarang itu kenaikan itu sekarang sampai sekarang titik hari ini belum ada. Pemesanan hotel juga sekarang masih minim Pak, karena mungkin antusias orang juga masuk ke Bengkulu berkurang. Nah dari segi perdagangan juga gitu, belum ada antusiasnya untuk orang berbelanja. Itu yang kami rasakan sekarang di perdagangan. Nah kami berharap juga tahun baru ini mungkin sedikit mendapatkan rezeki yang lebih lah untuk menutupi kekurangan yang lama. Karena untuk terus terang aja dengan satu momen aja tidak cukup untuk menutupi kekurangan yang lama itu Pak. Artinya itulah kawan-kawan di perdagangan ini banyak yang sekarang berguguran gitu. Karena juga perputarannya tidak sehat lagi Pak. Sehat lagi yang itu. Saingan ini nggak sebanding ya Pak? Saingannya tidak sebanding Pak, karena kita sudah melawan kapal-kapal tanker itu kira-kira hanya begitu kan. Pakai dayung gitu ya. Jadi begitu. Oke. Kalau Pak Firman Jaya sendiri ada pesan untuk masyarakat kita terkait dengan momentum libur Natal dan Tahun Baru ini supaya dapat meningkatkan secara signifikan itu harapannya. Karena secara harapan pun harus kita perjuangkan hari ini ya Bapak. Baik, boleh bergembira ya, boleh merayakan, boleh berbahagia pada momen itu, tapi alangkah baiknya bijak dalam mengelola keuangan. Karena kan setelah itu kan ada kehidupan lain, ada kehidupan lagi. Nah, apalagi kan momen Januari itu kan liburan, anak sekolah. Nah, 2 minggu setelah itu kan anak kan masuk sekolah lagi, itu kan butuh biaya yang sudah pasti ya harus dikeluarkan. Belum lagi biaya-biaya rumah tangga yang rutin. Jadi ya harus pandai-pandai menahan diri, dalam artian boleh merayakan, boleh bergembira, tapi jangan berlebihan. Sesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita gitu. Karena banyak kasus-kasus yang lain kita lihat di berita-berita itu ya salah satu hampir banyak kejadian-kejadian kriminal itu karena faktor ekonomi tadi. Tidak seimbang antara keinginan dan pemasukan. Jadi akhirnya mereka mencari cara-cara yang lain, yang jalan pintas yang tidak sehat. Ya itu akhirnya ya tetap merugikan yang bersangkutan gitu. Ya jadi sekali lagi bijak dalam mengelola keuangan keluarga. Oke, bijak dalam mengelola keuangan keluarga. Ya pemirsa, tanpa terasa dan Bapak sekalian, sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang terkait dengan tema kita hari ini, libur Natal dan Tahun Baru. Pada intinya adalah edukasi mengenai perekonomian, baik itu secara pribadi, keluarga, ataupun skala kota dan provinsi harus kita terus kembangkan sehingga perputaran ekonomi baik secara pribadi dan skala kota dan provinsi tadi bisa semakin membaik. Dan akhirnya saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.